Waduh, coba bayangin ini. Lo lagi di kamar, tiba-tiba lemari baju lo geser sendiri dengan suara berderit yang bikin ngilu. Atau lebih parah lagi, lo lagi tidur nyenyak. Kasur lo tiba-tiba diangkat dan dibanting ke lantai. Bukan cuma sekali, tapi kejadian ini terjadi ratusan kali selama lebih dari setahun. Dan ini bukan cuma dirasakan sama satu orang, tapi satu keluarga utuh. Disaksikan langsung sama polisi, dan bahkan direkam sama media sekelas BBC. Selamat datang di misteri The Enfield Poltergeist, yang terjadi di sebuah rumah sederhana di London Utara, Inggris, pada tahun ke-1977. Ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini adalah kasus aktivitas supranatural yang paling terdokumentasi dalam sejarah modern. Di rumah ini, perabotan berat bergerak sendiri, benda-benda melayang di udara, dan yang paling seram dari semuanya, ada suara pria tua yang serak dan kasar keluar dari mulut seorang anak perempuan berusia 11 tahun. Ini bukan cuma cerita isapan jempol, karena ada banyak banget saksi mata yang kredibel dan, yang terpenting, ada rekaman audionya yang bisa kita dengar sampai sekarang. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas kronologi kasus ini dari awal sampai akhir. Kita akan lihat bukti-bukti foto yang melegenda, dan kita akan analisis sama-sama. Apakah ini semua cuma trik konyol dari anak-anak yang cari perhatian? Atau memang ada sebuah entitas kuat yang sedang mengganggu dan meneror keluarga ini? Siap-siap merinding, karena kita akan mulai sekarang. Kasus ini berpusat pada keluarga Hodgson, seorang ibu tunggal bernama Peggy Hodgson, dan keempat anaknya. Namun, fokus utama dari semua keanehan ini tertuju pada dua anak perempuannya, Janet yang saat itu berusia 11 tahun, dan kakaknya, Margaret, yang berusia 13 tahun. Semua teror ini dimulai pada suatu malam di bulan Agustus tahun 1977. Malam itu, Peggy mendengar suara-suara aneh dari kamar Janet dan Margaret. Awalnya, suara itu seperti gesekan keras dan ketukan yang berulang-ulang di lantai. Peggy mengira itu cuma tikus atau suara dari luar. Tapi kemudian, suara itu makin keras. Seolah-olah ada seseorang yang memukul-mukul dinding dari dalam dengan sangat kuat. Peggy yang mulai panik dan ketakutan langsung menelpon polisi. Seorang petugas polisi wanita bernama PC Carolyn Hibbs dan rekannya tiba di lokasi. Awalnya, seperti kebanyakan orang, mereka sangat skeptis. Mungkin ini cuma prank atau imajinasi anak-anak. Tapi skeptisisme mereka langsung hancur berkeping-keping saat mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri sebuah kursi berat bergerak melintasi lantai tanpa disentuh oleh siapapun. Ini bukan sekadar geseran kecil, tapi kursi itu bergerak beberapa sentimeter. Polisi itu saking kagetnya sampai membuat laporan tertulis resmi tentang kejadian supranatural tersebut. Setelah polisi angkat tangan dan gak tahu harus berbuat apa, kasus ini akhirnya diambil alih oleh dua peneliti supranatural paling terkenal dari Society for Psychical Research, atau SPR. Nama mereka adalah Maurice Grosse dan Guy Lyon Playfair. Kedua peneliti ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah ahli di bidangnya. Mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ekstrem. Mereka tinggal di rumah keluarga Hodgson itu selama lebih dari 1 tahun untuk memantau dan mendokumentasikan setiap kejadian. Selama di sana, mereka merekam ratusan jam audio dan mengambil banyak sekali foto. Dan hasil dokumentasi mereka, jujur, gila banget. Dalam beberapa foto ikonik yang paling terkenal dari kasus ini, lo bisa lihat Janet yang sedang tidur tiba-tiba tampak melayang beberapa meter di atas tempat tidurnya dengan ekspresi wajah yang aneh. Mereka juga merekam momen-momen di mana batu bata dan kelereng dilemparkan dengan keras di dalam rumah entah dari mana asalnya. Perabotan seperti sofa dan lemari dibanting dengan kekuatan yang luar biasa, seolah dilempar oleh orang dewasa yang sangat kuat. Tapi dari semua bukti yang ada, yang paling bikin merinding sampai ke tulang adalah rekaman suaranya. Entitas atau poltergeist ini sepertinya memilih Janet sebagai host atau medium utamanya. Saat Janet kerasukan, suaranya berubah total. Dari suara anak perempuan biasa, menjadi suara pria tua yang sangat serak, kasar, dan dalam. Lewat mulut Janet, entitas ini memperkenalkan dirinya. Dia mengaku bernama Bill Wilkins, seorang pria tua yang merupakan mantan penghuni rumah itu. Bill mengaku bahwa dia meninggal di rumah itu, tepatnya di kursi yang ada di ruang tamu, karena pendarahan otak. Suaranya terdengar sangat jahat, penuh amarah, dan seringkali mengumpat. Ini bukan suara yang bisa dengan mudah ditiru oleh seorang anak kecil. Tentu saja, nggak semua orang percaya begitu saja. Banyak pihak skeptis yang menuduh Janet dan Margaret cuma berbohong atau melakukan trik sulap untuk mencari perhatian. Dan memang, ada beberapa momen yang memperkuat tuduhan itu. Salah satunya adalah ketika Janet pernah terekam kamera sedang membengkokkan sendok dengan tangannya sendiri, seolah-olah dia mencoba memalsukan fenomena tersebut. Namun,
Banyak sekali keanehan lain yang sama sekali nggak bisa dijelaskan dengan trik biasa. Misalnya, gimana caranya seorang anak perempuan kecil berusia 11 tahun bisa melempar kursi kayu yang berat dengan kekuatan sebesar itu? Bahkan beberapa orang dewasa saja kesulitan mengangkatnya. Dan yang lebih penting, gimana caranya Janet bisa menirukan suara Bill Wilkins yang serak dan kasar itu dengan pita suaranya sendiri? Para ahli vokal yang menganalisis rekaman itu mengatakan bahwa secara fisik, hampir tidak mungkin bagi seorang anak perempuan untuk menghasilkan suara serendah dan sekeras itu tanpa merusak pita suaranya secara permanen. Maurice Gross dan timnya sangat yakin, gak mungkin dua anak kecil bisa mempertahankan sebuah kebohongan yang begitu kompleks dan detail selama lebih dari 1 tahun, apalagi di bawah pengawasan ketat 24 jam dari para peneliti, jurnalis, dan bahkan polisi. Yang lebih menguatkan lagi, entitas yang mengaku sebagai Bill Wilkins ini, melalui Janet, pernah bercerita dengan sangat detail tentang bagaimana dia meninggal. Cerita itu kemudian dicocokkan dengan catatan sejarah dan kesaksian dari anak kandung Bill Wilkins yang masih hidup. Dan hasilnya, sempurna cocok. Detail kematiannya benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi puluhan tahun sebelumnya. Fenomena supranatural ini juga nggak cuma terjadi saat Janet ada di ruangan itu. Banyak saksi mata termasuk para tetangga dan jurnalis yang datang meliput melihat sendiri keran air yang tiba-tiba menyala dengan deras, api yang muncul tiba-tiba di tengah ruangan lalu padam sendiri, dan benda-benda yang bergerak atau melayang saat Janet bahkan tidak ada di rumah. Setelah berlangsung selama kurang lebih 18 bulan, fenomena The Enfield Poltergeist ini perlahan-lahan menghilang secepat saat kemunculannya. Tidak ada penjelasan resmi mengapa entitas atau hantu itu akhirnya pergi. Beberapa orang menduga entitas itu sudah merasa puas atau mungkin lelah mengganggu keluarga tersebut. Teori lainnya menduga, karena Janet mulai memasuki masa pubertas, energinya berubah, dan dia tidak lagi menjadi medium yang efektif bagi entitas tersebut. Apapun alasannya, keluarga Hudson akhirnya bisa kembali hidup dengan tenang. Meskipun sampai hari ini kasus ini masih menjadi perdebatan sengit, apakah ini hanya trik anak-anak yang sangat jenius atau memang gangguan hantu sungguhan. Kasus Enfield Poltergeist tetap menjadi standar emas dalam dunia penyelidikan supranatural. Bukti audio dan visual yang berhasil dikumpulkan di sana benar-benar membuat kita merinding dan terus bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah kecil di London Utara itu? Lo bisa dengerin sendiri beberapa rekaman audio aslinya yang banyak diupload di YouTube. Suara Bill Wilkins yang keluar dari mulut Janet itu beneran kayak suara setan yang keluar dari mulut anak kecil. Sangat mengerikan. Sekarang gue mau tanya sama lo, menurut lo, apakah ini semua cuma trik sulap jenius dari Janet? Atau lo percaya ada entitas nyata di rumah Enfield? Coba share pendapat lo di kolom komentar tentang kasus legendaris ini. Kalau lo suka dengan deep dive kisah nyata horor dan misteri yang terdokumentasi seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan, yang terpenting, subscribe channel kita. Kita akan bongkar lebih banyak lagi kasus-kasus yang dijamin bikin lo nggak bisa tidur nyenyak. Gue pamit, sampai jumpa di rumah angker berikutnya.